Yes, yes. Let's go. Yes. Okay. Yo. Hello. Hello semuanya. Greetings everyone. Yeah, it's been a while. It's been a while. Um since sejak my last video content, videoku sebelumnya mengelaborasi, menguraikan, menjelaskan secara rinci, detail, nge-review album yang kudengar di tahun 2021. Itulah kenapa I know, I know. I'm totally aware, guys. It's fucking 2 hours spent video. Aku tidak ingin miss any point yang aku tulis di notepad. Seakan-akan aku nggak mau memangkas argumen-argumenku yang aku tulis di sana gitu. Cause it's my consistent journal about album review, about album review di video itu. Dan ya, begitu juga untuk materi video ini. Video review album itu adalah bagian penting dari again my self growth, di mana aku pengen mencoba sesuatu yang sekiranya buat aku merasa, this is a lot what I do. This is what I love to do, gitu ya. Dan show somehow bragging, my intelligence to y'all. Kayak ngasih tahu inilah bidang yang aku sukai, craftsmanship yang aku tekuni. Aku juga bangga karena video itu video yang penting, esensial, dan I think exclusively aku mengutarakan opini pribadiku ke publik gitu ya. Aku mengutarakan opiniku ke publik. Yeah. Okay. This chance encounter untuk penonton-penonton, to all your viewers, right here, speech I'm going to di video ini, we're gonna talk about anime right now. We're gonna talk about anime in this video. Yeah. But before we go any further, sebelum aku memberikan gagasan-gagasanku tentang anime, aku mau bikin backsound scoring yang kayak di anime gitu. Kayak mana ya bilangnya? Backsound yang ada di anime itu, I think background musik di anime itu suasananya dreamy, ada suasana dramatisnya juga. Bahkan background musik itu jelas sangat mendorong pembangunan ceritanya gitu. Let me open the app. Okay. Let me open the app. Okay. I think this is right position to show the laptop. Okay. Biasanya itu ada 2 instrumen yang dominan. Aku paling melihat ada 2 instrumen, menurutku ya, aku paling terekam di memoriku backsound anime itu ada 2 instrumen yang yaitu biola dan piano. Just let me
you know, mari kita bikin backsound sendiri. You know what I mean? And we gonna open. Okay. First we gonna pick. I think biola dulu lah ya. You know, I think biola for me punya punya elemen yang I think biola is a strong section in any scoring gitu di musik background musik di film ya, in anything, you know, string section kita drag ke sini. And yeah man, di anime itu biola and everything, aku paling terekam di memori gitu suara biola. And how it sounds like. Wow, like, you know, let me arrange a simple, touchy, dreamy music anime, man. Like, please. Okay. Okay. What do you think? I think it's decent. Yeah. I think it's enough for me. Cukup untuk yeah man. And kedua we're gonna ambil suara keyboard, piano, like I said. We're gonna drag piano, kita akan gabungkan, kita akan mengkomposisikan, how it sounds, let's see. But I think aku akan mix the biola, but kita akan arrange dulu pianonya. Kita akan ciptakan sendiri note pianonya. We're gonna open the pattern 2 and how it sounds. Oh, okay. I think in a high note. What? But
care actually, but this is just for but how it sounds. Um oh I think whatever, apapun itu suaranya, but I think it's sah-sah aja, maupun jelek maupun gak terirama. This is just for my background video, untuk background video ini aja. And I don't use beat musik-musik yang diambil dari library YouTube, beat vlog ala-ala gitu, man. No bro, nah, I created my own beats, you know what I mean? Like, but yeah, let me arrange the biola, like I said, man, right off the bat. Yeah, no, not like this way. Nah, bro, you're wrong. Dua, okay. I think I'm gonna put piano di tengah, suaranya itu ada di tengah gitu, and biola itu, I'm gonna I want to panning kiri kanan, but let's how it sounds, you know what I mean? Okay, kita ubah lagi suaranya, and kita akan buat panning kiri dan kanan. Suara speakernya itu ada mengayun kiri dan kanan. Yeah, we're gonna record it again. Okay. I don't know how it sounds, but it's like I'm left and right. You hear that? Biola. Yeah. And how it sounds. No. Pokoknya gitulah. Yeah. That's my point. I'm creating my own bitch. You know what I mean? You know what I'm saying? Yeah. Anime. We're gonna talk about anime. Tentang anime. Let me tell you something. I'd rather pilih anime yang movie daripada anime yang berepisode. From my niatan untuk menonton ya. Karena anime movie sederhananya gini aja lah. Saya tidak perlu lagi menunggu lama untuk mendapatkan moment of truth, kesimpulan anime itu, kepuasan cerita anime itu. Just dalam satu waktu dan
dalam satu duduk di depan layar. In my opinion, in my personal opinion ya. Sedangkan anime yang episode, menurutku, aku rasa I think aku butuh tahu nih gitu, apa nextnya gitu. Sesimpel itu aja. Efisiensi waktu aja gitu. Walaupun demikian, tampaknya aku pengen mencoba anime yang berepisode, yang bisa aku tonton dengan yang enjoyable lah intinya. Anime series yang aku tonton atau anime episode yang aku tonton adalah Boku no Hero Academia, My Hero Academia. This has happened because Bang Eno Bening, salah satu YouTuber Indonesia, aku tonton video dia ngejelasin anime ini secara filosofis, dan aku pikir video itu sangat menarik gitu. Shout out to Eno Bening. Di video Eno Bening itu ada yang komen bilang, komunisme versus kapitalisme. I mean, itulah pendapat dia tentang anime ini, tentang My Hero Academia. I mean like, man, kata-kata itu masih still intriguing me, you know, engage me, masih membekas karena, you know, kata-kata itu theoretically benar-benar menggambarkan anime My Hero Academia ini gitu. Oke, aku akan coba mengartikan kedua istilah itu, komunisme dan kapitalisme. Tapi sebelum itu, aku akan menjelaskan My Hero Academia ini tentang apa, latar belakangnya gitu ya. My Hero Academia bercerita tentang My Hero Academia bergenre shonen, di mana shonen artinya, shonen itu genre di sebuah anime. I think shonen adalah, biasanya itu bercerita tentang seorang anak kecil, dari kecil punya cita-cita atau punya tujuan tertentu gitu. Dari seorang anak-anak yang punya cita-cita lah gitu intinya. Itulah arti shonen. So, My Hero Academia adalah anime yang bercerita tentang, basically ini adalah cerita pahlawan gitu. Di bumi semuanya memiliki bakat yang mana disebut quirks gitu. Dari lahir mereka punya bakat alami gitu, punya kemampuan alami gitu. 80% makhluk di bumi My Hero Academia ini punya quirks. Sementara karakter utama, tokoh utama bernama Deku, dari lahir tidak memiliki quirks. Dia benar-benar nol gitu. Tidak memiliki kemampuan alami gitu, kekuatan alami seperti kawan-kawan yang lainnya. And di satu waktu atau di satu momen, ketika dia mau masuk SMA, Akademi SMA Hero, Akademi SMA Pahlawan, sebelum atau SMP, pas di SMP atau sebelum dia masuk SMA, dia bertemu dengan sosok pahlawan nomor 1 di Jepang pada masa itu, yaitu All For One. Ya, All For One. Who is this guy? Nah, One for all. I'm sorry. One for all. One for all memiliki bakat, bakat yang diwariskan turun temurun gitu. Ada 7 pemilik sebelumnya gitu.
Ya men 7 atau 8. You know because aku sudah lama tidak menonton anime ini. Setelah aku nonton habis season 5, man, little bit lupain. Man, I try, okay. All for one. One for all. Okay, one for all. Deku berjumpa dengan one for all. Dan ya men, singkat cerita, Deku ini mengidolakan sang one for all ini, sangat mengidolakan. And singkat cerita lah, one for all mau memberikan kekuatannya ke Deku, mewariskan kekuatannya ke Deku, gitu. Dan the villain, musuhnya adalah yang gue bilang tadi, All for one. All for one adalah musuh para hero, para pahlawan. One for all, seperti namanya, memiliki banyak bakat. Dia mencuri bakat orang-orang, gitu ya. And dia adalah musuh utama, musuh terkuat di anime ini. Kurang lebih gitulah cerita anime ini. And man, balik kita ke kurang lebih gitulah latar belakang cerita My Hero Academia. Aku akan seperti yang aku bilang, aku akan mencoba menjelaskan dua kata tadi, komunisme versus kapitalisme. Oke. Aku akan coba mendefinisikan kata istilah ini dengan sepengetahuanku aja. Sejauh sepemahamanku lah, setauku. Oke. Setelah itu kita akan cek apa definisi literatur kata-kata istilah ini di Wikipedia. Oke. Komunisme dan kapitalisme. Komunisme versus kapitalisme. Komunisme dan kapitalisme. Sebelum kita cek definisinya dari Wikipedia, sepengetahuanku, komunisme adalah ideologi politik, I suppose, ya, sebuah ideologi politik. Artinya itu, misalnya aku akan mengartikannya begini. Misalnya dalam suatu pemerintahan, semua masyarakatnya diberi pekerjaan yang layak, makanan yang layak. Pokoknya semua kebutuhan masyarakat terpenuhi lah. Sejahtera masyarakatnya di masa komunisme gitu. Tapi ketika pemerintah membuat suatu kebijakan, terlepas kebijakannya itu buruk, merugikan rakyat atau baik, masyarakat tidak boleh protes. Gitu. Itulah sepemahamanku ya. Let's check what's the definition of communism. Komunisme adalah, because komunisme, seingatku lagi ya, berasal dari kata komunal. Komunal itu bersama-sama, kebersamaan gitu, berkelompok gitu. Like komunal gitu. You know what I mean? Di Wikipedia, komunisme artinya komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, komunal, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Itu artinya di Wikipedia. Almost correct. Itu adalah sepengetahuanku. Oke.
Sementara arti dari lagi-lagi kapitalisme ini lagi-lagi aku akan mengartikannya, aku akan mendefinisikannya sesuai dengan sepemahamanku aja, sebatas sepemahamanku. Kapitalisme menurutku itu intinya itu keuntungan milik pribadi. Kapitalisme itu sering ditemukan di istilah-istilah ekonomi gitu. Yeah, let's check what's the definition of capitalism. Kapitalisme, keuntungan milik pribadi tadi arti sepengetahuanku. Oke. Di Wikipedia, kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital modal, yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. Agak artinya agak kurang. Oke, ini kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kapitalisme adalah sistem ekonomi dengan adanya kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi barang dan jasa. Basically arti kapitalisme itu kepribadi gitu, satu orang gitu, komunisme versus kapitalisme. Dalam konteks ini kan, dalam konteks anime ini, dalam konteks anime My Hero Academia ini kan, kenapa dia bisa bilang anime ini tentang komunisme versus kapitalisme? Yang komen di video ada mending. I think kalau aku mampu menafsirkannya, komunisme versus kapitalisme di anime ini artinya, komunisme yang kubilang tadi adalah berasal dari kata komunal. Komunal artinya kebersamaan, sekelompok, milik bersama gitulah. Kebaikan bersama kurang lebih. Sementara kapitalisme memiliki arti keuntungan milik pribadi. Komunisme diibaratkan dengan tokoh utama, yaitu Deku. Komunisme, komunal, Deku. Di anime ini kan Deku beserta kawan-kawannya, beserta hero yang lainnya, berusaha mengalahkan All for One. Deku memiliki kekuatan One for All, sedangkan musuhnya adalah One for All. All for One. Man, kenapa tuh? One for All versus All for One gitu. All for One, kapitalisme. All for One ditujukan sama kapitalisme gitu. And sepanjang cerita anime ini ya, kupikir-pikir it's totally is conceptually benar gitu. Komunisme ditujukan untuk Deku beserta kawan-kawannya untuk menghancurkan musuh. Kapitalisme ditujukan untuk musuh itu sendiri, All for One gitu. Komunisme versus kapitalisme, One for All versus All for One. Get it? Yeah man, kurang lebih itulah. Like I said, it's benar-benar theoretically mengartikan anime ini. Boku no Hero been my favorite anime tahun ini. And what about we're gonna set the mic like this way? Okay. Is it good?
Is it? Masih denger kayaknya. Oke. Aku akan rumuskan anime ini kata per kata gitu. Boku no Hero Academia, My Hero Academia. It's about, kata per kata aku akan jelaskan. Egosentris, individualism gitu. Shout out to Edo Beding lagi, karena dari video itu aku menemukan makna tentang anime ini. Jadi nomor satu, Boku no Hero Academia is about jadi nomor satu, berkompetisi secara individu tentang impian masing-masing, ideologi masing-masing. Dan Boku no Hero is about popularitas, komunis dan kapitalis lagi-lagi. Still crazy word. Pemahaman yang bagus. Yeah man, it's true. It's totally. Dan aku mengamati anime Boku no Hero Academia ini, nonton anime ini, ada hal menyinggung jeleknya media massa, menyinggung jeleknya media pers, you know. Terus ada lagi penggemar dan idola, tentang penggemar dan idola. Sangat banyak terinspirasi dari anime pendahulunya, Naruto, One Piece, One Punch Man apalagi. Anime ini jelas sekali terinspirasi dari petuah-petuah komik Marvel, komik-komik dari Amerika lah gitu, dan lain-lain. Season 4 dari semua season, I think season 4 is my favorite season. Aku nggak mau, apa istilahnya, nggak mau sugar coating lah tentang anime ini, tentang My Hero Academia ini, memuji-muji besar anime ini, karena ini ceritanya hampir kayak Naruto for me gitu, in my opinion. Naruto X, Naruto 2.0 gitu, mengambil referensi dari Naruto, I believe. Skenario shocking momennya gitu, atau sering anak internet sebut WTF momennya gitu, atau juga kalau istilah anak-anak terminologi bilangnya itu elemen surprise-nya gitu ya, gaya-gaya Naruto dan atau komik manga tipe shonen kali lah. Kadang gini, kayak dengan kekuatan besar, tak terkalahkan, tak terbatas, pantang menyerah. Memang sudah amat lazim hal-hal itu di anime gitu, maupun di budaya Jepang itu sendiri. Selalu ada yang dipaksakan gitu. I mean kayak gini loh, it's like no gitu, kayak you mislead us gitu, you mislead us, kami para penonton gitu. Itulah salah satu value dari mereka yang nggak bisa aku ambil dari budaya mereka, kayak nah bro, you wrong gitu, kayak nggak selamanya cara itu berhasil gitu. It's even not closely effective way to solve problem gitu. Aku mengkritisi mereka yang terlalu memaksa semangat, iya semangat tapi iya pantang menyerah gitu, iya terlalu memaksa tapi tidak memperhitungkan kerugian after it gitu, tidak memperhitungkan resiko atas pantang menyerah mereka, terlalu memaksa semangat mereka. Apakah semangat mereka berhasil? Apakah sifat memaksa mereka bisa
berhasil, apakah pantang menyerah mereka berhasil menyelesaikan masalah gitu. I think it at some point is fail gitu. Terus ada tekad mereka juga. Yes, tekad mereka, yes. I salute that. But itulah beberapa poin-poin yang aku gak setuju dari mereka gitu. Memaksa berkorban nyawa gitu, ceroboh. Kohe, penulis atau autornya Boku no Hero Academia, anime ini, semakin kulihat, kuperhatikan anime ini, karya dia ini di sepanjang cerita atau tulisan dia ini, Kohe mengungkit atau mengangkat ide tentang fans. Fans seorang biasa yang mengagumi seseorang yang luar biasa di matanya gitu, di mata seseorang yang biasa tersebut gitu, mengagumi sesosok, mengagumi figur tertentu gitu. Dalam hal ini terpukau sama pahlawan dan bahkan mau menjiplak gitu tokoh yang dikaguminya gitu. Kayak yang ku bilang, ini sangat bernuansa Naruto, dan kalau dirasa-rasa Boku no Hero Academia is extremely inspired by Marvel gitu, atau komik Amerika di luar sana lah. Pengambilan inspirasinya lah kasihnya ada begini. Aku suka pas aku juga baca ongoing manga Boku no Hero Academia di chapter 306 sampai 309. Di chapter itu aku suka cara Kohe membuat Midoriya, karakter utama, yaitu Deku tadi, mulai membuat Deku mulai memahami penjahat gitu. Dia bilang kayak, Deku bilang kata-kata ini masih ingat kali aku, saking powerful ya kata-kata ini. Dia bilang kayak, kalau aku bisa memahaminya, keadaan pasti akan berbeda. Like, man, kata-kata itu serunya nonton anime itu gitu ya, kayak kita sebagai penonton, kita sebagai penikmat karya ini secara nggak langsung, kata-kata itu dalam kayak relate gitu, terutama khususnya aku gitu, kata-kata itu relate ke kehidupan kita masing-masing gitu. Dan aku memutuskan Boku no Hero Academia, My Hero Academia, anime terbaik. Wait. Nah, forget the Boku no Hero. Naruto, here's the thing, Naruto still be my best anime of all time. Naruto of all time. No one can compare, perbanding sejajar gitu ya, Naruto dengan anime yang lain for me gitu. In my opinion, gak ada anime yang bisa. Look, this is my opinion about Naruto gitu. Aku juga mau bahas Naruto, but takutnya is a long as opinion for me, like, okay, paling tidak inilah opiniku tentang Naruto. Naruto adalah anime yang naskahnya dibikin sangat struktural, berhierarki, nyambung gitu, sistematis, dan filosofi wisdomnya gitu, value-nya, it really hit different from, in my opinion, it really
hit different dari masa ke masa gitu. Apalagi pas kita waktu kecil gitu dipertontonkan Naruto gitu, like yeah man, relate Naruto. Dan ada anime lain selain Naruto yang bagus juga menurutku, Attack on Titan. I can't watch Attack on Titan cause this motherfucker, it blew my mind gitu. Attack on Titan, it blew my mind. Jarang jumpa anime yang seperti ini gitu. Storytelling yang Attack on Titan punya is another level. Attack on Titan is storytellingnya another dimension gitu kayak. Attack on Titan, I can really watch. Sampai sekarang pun masih ku tinggalkan. Aku baru satu season lah. Like, cause I don't have a keberanian untuk nonton itu gitu. Cause Attack on Titan is a piece of shit, boy. Anime is just anime is just yes, I can talk a lot about this art anime. I can talk a lot and I could cry, bro, like for real, bro, like jadi aku ketik di pencarian YouTube, I was like best set anime movie of all time gitu. I ended up picks anime yang barangkali aku suka, secara thumbnail gitu, secara tampilannya, penjelasan dari kurator atau youtubernya gimana. Anime yang aku tonton ada di deskripsi di bawah beserta reviewnya. Tapi review di dalam itu tidak terlalu ku seriusin. Itu hanya ya sekedar ulasan mentah atau caraku berkomentar terhadap anime yang ku tonton itu. Ya lumayan, kebanyakan anime movie yang ku tonton lumayan banyak lah. I can talk a lot about anime. I can talk a lot about karya anime Makoto Shinkai, anime production Studio Ghibli, dan karya dan aku menemukan baru-baru ini anime movie terbaik sejauh ini Wolf Children. Judulnya Wolf Children. I wish I can I wish talk satu persatu talk about anime this anime I can but mari kita in my opinion Makoto Shinkai, sedikit banyaknya karya Makoto Shinkai itu tentang I can feel awan, langit, hujan, warna cuaca, cahaya terang menembus gitu, mengcapture kesendirian atau menikmati kesendirian, selalu hubungan antara dua orang, laki-laki dan perempuan atau laki-laki dan perempuan muda gitu.
tenderness, kelembutan. You know, that's about Makoto Shinkai. I wish I can talk this lot wider, bro. Like, I wish I can talk this anime wider, bro. Like, aku juga ada lagi One Punch Man. Aku juga baca manga terbarunya. Manga terbarunya itu muncul karakter like this is not make any sense. Like, mereka menciptakan karakter God, like literally apa ya, tokoh dimana karakter superpowernya lah, karakter tokoh paling superpowernya paling tinggi lah, paling kuat gitu. Like, God, can you imagine? Like, God, like, are you fucking dumb, bro? Like, they not even kidding menciptakan karakter God yang lihat sendiri lah di manganya, like raksasa gitu, like muncul dari alam semesta. Like, bro, like that's ironis, brilliant. Like, that idea untuk menciptakan karakter God, like till now I still think, man, like this. Dan ada karakter ya Garo, muridnya Silver Fang, peringkat ketiga, urutan pahlawan peringkat ketiga terkuat di anime One Punch Man ini. Garo di manganya dia menjadi versi Garo, menjadi cosmic Garo. Like, make me feel like man, like, yeah, for sure, like, of course, like, anime adalah sebuah karya media. Aku selalu nge-treat karya apapun itu, kita bilang lah, entah itu musik, film, atau lukisan, I always memperlakukan itu like a art. Selalu nge-treat karya apapun itu like a art. Just artistically personal story of the creator only gitu. Hanya menikmati karya yang dibuat oleh senimannya gitu. Aku sangat menghargainya gitu. Walaupun mungkin karya itu dikatakan jelek atau banyak kritikan, aku akan selalu berdiri di pandangan, atau selalu dari kacamata penikmat gitu, for the sake of consumer, for the sake of viewer gitu, for the sake of enjoyer. Yes, anime, I can talk a lot, but let's keep it shorter and pointed as possible gitu. Anime make me feel something, you know, kayak jago kali secara narasi atau secara visually, audioly memainkan perasaan, mengungkapkan nilai-nilai kehidupan, moral, dan sebagainya. They provide story, okay. Karya mereka, terutama dalam konteks ini anime, karya orang Jepang gitu dalam konteks ini anime, kerap kali bermain dengan perasaan mendalam gitu. Kayak, pernah nggak kalian mengalami sebuah perasaan di mana it feels amazing, kelebihan hormon bahagia gitu. Aku tahu, I know, kadang perasaan itu sulit ngejelasinnya, at some point sulit ngejelasinnya gitu. Tapi ketika
Tapi ketika kau dapat itu, perasaan itu, you earned it, own the feelings, you deserve the feelings gitu. Itu adalah kondisi tubuh terluar biasa yang pernah aku rasakan. I am an overwhelmed boy. Tradisiku setelah tonton anime itu biasanya buka YouTube, video-video YouTube yang ngebahas film anime yang aku tonton. I have ever been taruh video tonton nanti di YouTube, di fitur YouTube itu sebanyak 68 video yang ngebahas, yang berisi tentang Wolf Children contohnya. Reviewnya udah pasti tonton, press conference case sama interviewnya yang cuma 1-2 video. Ada video sampai 1,5 jam ku tonton, ku jabani tentang anime yang ngebahas anime ini, anime Wolf Children ini. Ada juga video review yang masih ditonton orang itu 168 kali. Aku berencana dari awal memang sebenarnya tonton anime itu untuk nonton anime ini adalah bagian dari rangkaian self developmentku. Istilahnya apa ya? I'm a real ambitious person belakangan ini. Sebab aku adalah orang yang mau segala hal aku dapatkan di kepalaku ini. Maka dari itu, bagaimana caranya aku bisa dapatkan itu semua? Harga yang harus kubayar adalah I have to discipline, no wasting my time, remain growth all the time, dan fokus. Itulah maksudku bagian dari rangkaian self developmentku. Maksud aku, itulah misiku tahun ini, my personal struggle. You know, like being able to grasp, the desire to grasp everything adalah the urge gitu, keinginan terbesarku akhir-akhir ini, sudah dari lama. Yeah man, like terima kasih untuk anda yang menonton dan mencermati ini sampai habis, video. Yeah man, like I just talk like something I like, something I love. Thank you man, like thank you for your time. I really appreciate it. I really do, like man, I really do, like look in my eyes man, I mean it, like I really appreciate all you guys nonton ini sampai habis. Yeah, anime, like I wanna say this thing yang mau aku sampaikan, but I kind of feel ragu, but never mind. Like untuk orang-orang yang bilang wibu nonton anime lemah, ya nggak apa-apa juga mereka bilang gitu kak. Aku pun nggak melarang kalian bilang gitu, itu hak kalian gitu, itu hak kalian ngejudge seperti itu. I feel unstressed, I feel unbothered, nggak terganggu sama perkataan seperti itu. I feel awesome when I watch anime. To be honest, to be completely honest with you, aku merasa keren gitu. Aku merasa keren ketika aku nonton anime. If you wanna know, I feel unstressed ketika orang bilang wibu lemah. I feel unbothered. Aku tidak terganggu sama perkataan seperti itu, karena aku tahu definitely anime ada impact positifnya ke diriku.
You know, anime inspires me to see world. The thing about living in this planet is to inspires, untuk menginspirasi sesama manusia gitu, untuk menginspirasi spesies ini, manusia di bumi ini. Yeah man, like again, thank you from my deepest heart to all y'all. Like I love you guys. Like thank you man. The thing about living in this planet to inspires. You know,